kita hanya memanfaatkan eh, sebagian kecil ya. Karena untuk mikrobiofil cell tadi itu kalau saya masih skala lab ya, saya biasanya menggunakannya eh, kalau skala lab itu 1 liter ya, 1 liter lumpur sidoarjo itu bisa untuk mengoperasikan selama 5 hari ya, 1 liter itu. Nah, kalau skala pilot ya, karena waktu itu pernah saya skill up yang alat tadi yang bisa disimpan ke power bank, energinya bisa disimpan di power bank tadi, itu sistemnya continue ya. Jadi kita harus terus mengganti. Nah, itu pun juga membutuhkan lumpur sidoarjonya tidak banyak. Ya, paling maksimal 20 sampai 30 liter. Ya, jadi itu saya memanfaatkannya baru kecil. Nah, kalau ingin memanfaatkan yang versi komersial ya, versi skala pabrik, nah itu rasanya kita perlu tinjau lebih jauh lagi gitu. Apakah menjawab? Sangat menjawab, Bu. Terima kasih banyak. Baik, untuk teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitria dapat langsung, oke, dipersilakan kepada Kak Devin untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, untuk pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat, Bu. Saya permisi, Bu, izin bertanya sebagai mahasiswa teknik kimia, saya penasaran, MFC ini kan memiliki potensi yang menarik di skala laboratorium. Namun, menurut Ibu, tantangan terbesar ketika teknologi ini ingin di scale up skala industri apa? Apakah lebih pada efisiensi listrik yang dihasilkan, biaya material elektroda, atau kestabilan mikroorganismenya? Baik, ini saya langsung menjawab ya. Boleh, Bu, silakan. Oke, menarik. Ini dari Kak Devina ya, Kak Devina. Ini jangan-jangan juga salah satu ini peneliti MFC. Ya, oke. Jadi memang benar saat ini MFC itu perkembangannya masih skala lab ya. Paling banter-banter masih skala pilot ya, pilot plan ya. Saya kemarin itu pilot plan ya untuk penyimpanan itu energi listriknya disimpan dalam power bank dan baterai itu ya. Tantangannya ini yang disebutkan apakah lebih pada efisiensi listrik, biaya material elektroda, atau kestabilan mikroorganisme. Oke, ini sebetulnya yang disebutkan tantangan semua, ya. Tantangan semua yang disebutkan, ya. Efisiensi listrik yang dihasilkan. Benar, ini problem saya ketika saya mengawali MFC ini. Ya, jadi memang efisiensi listriknya yang dihasilkan masih kecil. Seperti tadi ya grafik yang saya tunjukkan, kan dia masih hasilnya mili ya, miliampere, milivolt. Sedangkan kalau kita mau memanfaatkan ya, apa yang alat listrik apa yang bisa dioperasikan hanya dengan milivolt dan miliampere? Ya, bahkan almost almost nggak ada gitu kan, hampir tidak ada alat listrik yang bisa dioperasikan hanya dengan energi itu. Makanya saya mengembangkan ya, saya upkan ya, saya menggunakan booster ya. Jadi energi listrik yang dihasilkan itu saya boost lagi sehingga yang saya ubah adalah rangkaian listriknya ya dari teknologi MFC tadi. Ya sehingga listriknya ya lumayan ya, masih dikategorikan lumayan ya, lumayan bisa disimpan di dalam penyimpanan ya, dan juga bisa dimanfaatkan untuk tadi ya lampu yang hanya bisa nyala redup tadi ya. Nah, itu tapi untuk teknologi MFC sudah bisa dikatakan lumayan ya dibandingkan eh, apa hanya menghasilkan tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Lalu ada juga saya kebetulan pernah exchange ke Saga University Jepang. Ya, di sana profesor saya juga sedang mengembangkan MFC ini. Ya, tetapi kalau di Jepang itu profesor saya memanfaatkan untuk pertanian. Ya, jadi MFC itu bentuknya macam-macam ya. Eh, Intinya begini, MFC itu
intinya ada dua kutub ya. Ada elektroda yang digunakan sebagai katoda dan anoda ya. Lalu bisa eh, chambernya ya atau ruang MFC-nya itu bisa dua ruang, bisa satu ruang ya, sehingga MFC itu banyak macamnya. Ada yang bentuknya tubular, ada yang bentuknya apa seperti ember begitu ya. Nah, itu bentuknya macam-macam. Kalau yang saya kembangkan kemarin itu yang bentuknya seperti ember ya. Jadi tapi anoda dan katodanya menjadi satu. Nah, kalau yang profesor saya Jepang itu yang dimanfaatkan untuk pertanian, dia menggunakan tubular. Jadi dia menggunakan seperti pipa begitu, ya, pipa. Nah, itu digunakan kalau sensei saya digunakan untuk sensor, ya. Jadi energi listrik yang kecil tadi digunakan untuk mendeteksi ya atau sebagai sensor di pertanian. Jadi gini, kalau yang di Jepang itu ya dia ngambil lumpurnya, lumpurnya ada lumpur pertanian. Ya, bakterinya dari lumpur pertanian ya. Dia dimasukkan ke dalam alat itu, kemudian terjadi proses kan, proses degradasi tadi, organik tadi sehingga elektronnya kan nyalur ya. Nah, sensor tadi untuk mendeteksi suhu dan juga pH yang ada di tanah pertanian. Jadi sistemnya siklusnya siklus berputar ya. Masukkan tanah, terus tanahnya dideteksi berapa pH-nya, berapa kandungan kelembapannya dan lain-lain. Nah, itu kalau di Jepang berguna karena mereka dalam teknologi pertanian membutuhkan data itu. Ya, mereka membutuhkan data berapa suhunya, berapa pH-nya. Nah, itu kalau di Jepang dimanfaatkan seperti itu MFC-nya. Nah, kalau saya kemarin memang ingin memanfaatkan limbah makanan. Ya, karena saya lihat beberapa restoran, beberapa kalau ITS ya, sekitar ITS itu banyak warteg dan lain-lain kan. Nah, itu masih ada sisa-sisa makanan. Nah, itu saya manfaatkan ya, saya campur dengan bakteri dari atau mikroorganisme yang ada di lumpur Sidoarjo tadi. Tuh. Nah, kalau listrik sebetulnya ya, untuk saat ini kalau dikatakan efisiensi listrik yang dihasilkan, eh, itu tidak menjadi tantangan utama, saya rasa ya, karena ada potensi untuk bisa disimpan, masih bisa dimanfaatkan ya, dan masih bisa di scale up. Ya, jadi itu bukan tantangan utama. Lalu apakah biaya material elektroda? Jujur kalau elektrodanya ya itu bukan tantangan utama ya. Jadi waktu saya di Jepang, saya menggunakan elektroda yang digunakan oleh sensei atau profesor saya yang ada di Jepang ya. Itu memang ada belinya ya di Jepang sana adanya. Dia memang bisa menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan elektroda yang saya gunakan di Indonesia. Tetapi yang di Indonesia pun juga tidak kalah menghasilkan listrik gitu. Jadi memang pemilihan elektroda itu penting karena bisa karena elektroda itu yang menentukan ya salah satu penentu dari efisiensi listrik yang dihasilkan. Tetapi elektroda yang ada di Indonesia pun tidak kalah kualitasnya ya dengan elektroda yang ada di Jepang gitu. Nah, dan elektroda yang ada di Indonesia itu harganya juga menurut saya ya, tapi tiap orang kan punya preferensi yang berbeda. Menurut saya tidak terlalu mahal. Ya, waktu itu saya beli itu 1 meter persegi, ya, artinya 1 meter kali 1 meter itu harganya 600.000, ya. Padahal ketika kita untuk alat MFC saya itu hanya membutuhkan 1 kali operasi itu hanya membutuhkan panjangnya sentimeter saja, ya, 10 sampai 20 cm. Ya, sehingga masih bisa digunakan untuk berapa kali percobaan itu hampir 50 kali ya kurang lebih 50 kali percobaan masih bisa sehingga kalau dibilang biaya material elektrodanya yang menjadi tantangan itu juga bukan tantangan utama ya lalu apakah kestabilan mikroorganisme nah ini jujur ini tantangan sebetulnya karena berkaitan dengan makhluk hidup ya jadi MFC itu tantangannya karena kita bermain dengan makhluk hidup, bermain dengan peliharaan, ya. Jadi kita harus ngecek terus, ya. Kita harus selalu mengecek
pH-nya berapa, suhunya berapa. Apakah terus kalau saya waktu itu saya cek terus setiap hari berapa jumlah mikrobanya ya. Nah, itu kan bisa merepresentatifkan ya. Kalau ketika kita lihat di mikroskop jumlah mikrobanya yang aktif itu sudah sedikit, wah ini berarti kan harus kita tambahkan. Nah, itu kita harus sering-sering ngecek. Nah, itu salah satu tantangan. Ya. Nah, sampai sekarang eh, kalau MFC yang saya kembangkan itu ya manual, ya ngeceknya manual. Nah, nanti harapan saya ke depannya rekan-rekan semua ini mungkin bisa mengembangkan MFC yang tanpa harus ngecek manual itu tadi. Ya, itu. Ya, jadi memang tantangan terbesarnya untuk scale up skala industri adalah mikroorganismenya. Begitu. Apakah menjawab atau ada sanggahan? Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari teman-teman yang lain memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, bisa langsung raise hand. Oke, baik. Mungkin dikarenakan waktu telah habis dan memang sudah tidak ada penanya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Ya, Eh, sama-sama. Sebelum sesi diakhiri, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit closing statement kepada kami. Baik, mungkin ini ya harapan saya ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan semua, ya teman-teman semua yang hari Sabtu masih mau belajar ya, masih mau sharing ya, walaupun ya mungkin ada yang mendengarkan 100%, ada yang paham 100%, ada juga yang eh, belum paham 100% ya, tetapi apapun itu ini membuktikan bahwa anak-anak muda itu masih haus ilmu ya kan, masih mau terus belajar ya. Dan harapan saya ya eh, dengan adanya sharing session hari ini ya, materi hari ini bisa membuka wawasan ya, dan membuka kolaborasi-kolaborasi lain ya. Silahkan bagi rekan-rekan semua ya yang mau diskusi atau menjalin kolaborasi ya, saya sangat terbuka ya, karena jujur ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Jadi mungkin saya taunya cuma sampai sini ya. Nanti rekan-rekan semua bisa mengembangkan lebih jauh ya, bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi. Nah, itu ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Jadi saya selalu open untuk diskusi, untuk kolaborasi ya dengan rekan-rekan semua. Ya, eh itu tadi seperti quotes yang di akhir materi ya yang saya sampaikan, eh apa inovasi ya, penelitian itu curiosity itu melahirkan penelitian ya, penelitian itu melahirkan inovasi ya, inovasi melahirkan solusi untuk masyarakat ya. Eh, Tetap semangat rekan-rekan semua ya, penggerak-penggerak energi baru terbarukan ini ya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Eh, dan terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas closing statement yang telah diberikan. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi akan dilakukan sesi pemberian sertifikat oleh panitia. Mungkin kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada pemateri. Sekali lagi kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada pemateri.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fitri Nurlaili atas sharing sesinya pada siang hari ini. Dan terima kasih untuk ilmunya yang sangat-sangat banyak insightful ya. Dan di sini saya izin memberikan untuk sertifikat sebagai penghargaan dari Genbi Surabaya. Baik, bisa dimulai untuk sesi dokumentasinya, Mas Fikri? Baik, untuk sesi dokumentasi saya pimpin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fitria sekali lagi. Apabila Bu Fitria ada kegiatan lanjutan setelah pemaparan webinar di siang hari ini, diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih banyak Bu Fitria. Ya, terima kasih banyak Kak Zahra ya. Oke, baik. Karena sesi pemaparan materi kedua juga sudah diakhiri, maka selanjutnya akan ada sesi pengisian eh, presensi bagi teman-teman yang telah hadir pada kegiatan ini. Dimohon untuk bisa mengisi link presensi yang telah disediakan. Dan izin menginformasikan juga bahwa pengisian presensi juga merupakan salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan dari kegiatan Genbi Surabaya Talk Volume 1 2026 ini. Untuk sesi pengisian presensi ini selama 2 menit hingga pukul 12.07. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 12.07, maka sesi pengisian presensi telah berakhir. Dan berakhirnya sesi ini menandakan juga telah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Genbi Surabaya Talks Volume 1 2026 ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan ini sendiri, alangkah baiknya apabila kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memimpin dokumentasi. Oke, teman-teman.
Mungkin bisa open kamera terlebih dahulu ya. Dan teman-teman yang lain. Oke, aku mulai dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih panitia atas sesi dokumentasinya. Baik, karena sesi dokumentasi telah selesai, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan dari Genbi Surabaya Talks volume 1 2026 ini. Saya sebagai MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yaitu Mas Irwan Syarifudin dan Ibu Fitrian Nurlaili yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kami para peserta. Dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah antusias untuk bisa menghadiri dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Genbi Surabaya Talks volume 1 2026 ini dengan baik. Semoga seluruh ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh para narasumber atau pemateri dapat terserap dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya di sini izin untuk menutup sesi dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Lusi, melepas penat untuk rekreasi. Saya Fikri selaku MC, izin pamir undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.